ini agar peserta didik mampu menganalisis informasi berupa fakta dari berbagai jenis teks informasi dan informatif dan fiksi yang disajikan dalam bentuk lisan, teks, aural. Lalu peserta didik mampu membaca kata-kata dengan berbagai pola kombinasi huruf dengan pasif dan indah. Lalu peserta didik mampu mempresentasikan gagasan dari pengalaman dan pengalaman dengan logis, sistematis, efektif, kreatif, dan kritis. Kita bakal nyanyi dulu lagu kalimat saran dan tanggapan. Kalian dengerin dulu, habis itu nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Hai kawan-kawan, mari belajar kalimat saran dan juga tanggapan yang sopan, santun, dan baik, tidak menyinggung perasaan teman. La 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 Oke, nah langsung aja ya kita belajar. Selanjutnya kita akan belajar sama Bapak Bintang nih. Ayo kita panggil Bapak Bintangnya. Bapak Bintang. Belajar yuk. Baik, halo anak-anak. Halo Bapak. Sesuai yang sudah dijelaskan oleh Ibu Aliza sebelumnya, hari ini kita akan belajar apa? Sama-sama tanggapan. Oke, kalimat saran dan tanggapan. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai kalimat saran. Nah, sebelum kita masuk ke kalimat saran, di sini ada gambar anak nih sedang apa nih? Main HP sambil Main tengkurap. Main HP sambil tengkurap. Nah, berikan saran untuk animasi berikut. Nah, dari teman-teman ada saran nggak buat anak tersebut? Main HP-nya jangan tengkurap, nanti lehernya pegel. Iya, main HP-nya jangan tengkurap, nanti lehernya pegel. Terus yang lain ada nggak? Matanya nanti rusak. Matanya nanti rusak, bagus. Selanjutnya, nah, pengertian dari kalimat saran itu adalah pendapat atau anjuran yang perlu dipertimbangkan. Nah, sesuai dengan gambar tadi, kan anak-anak memberikan saran ya, memberikan tanggapan atau memberikan pendapat atau anjuran gitu, seperti tadi yang dikatakan oleh Denis, jangan main HP sambil tiduran, nanti lehernya pegel gitu kan. Itu adalah suatu anjuran gitu untuk anak tersebut. Lalu selanjutnya, nah, dalam menulis kalimat saran juga memiliki ciri-ciri yang dimana kalimat saran biasanya diawali dengan kata sebagai berikut. Yang pertama ada kata sebaiknya, kedua ada seharusnya, yang ketiga ada baiknya, yang keempat lebih baik, dan yang terakhir ada semestinya. Selanjutnya, nah, hal yang harus diperhatikan dalam membuat kalimat saran. Nah, ketika adik-adik atau anak-anak membuat kalimat saran nih, nah ada beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan. Yaitu ada 4 hal. Yang pertama ada buat dengan kalimat yang membangun dan sopan. Nah, ketika anak-anak memberikan saran kepada seseorang, baik itu yang seumuran, lebih tua atau lebih muda dari anak-anak, itu harus menggunakan kalimat yang membangun dan sopan. Lalu yang kedua ada buat dengan kalimat yang memberikan solusi. Nah, seperti tadi saran dari Naginis, yaitu jangan bermain HP sambil tengkurap, nanti lehernya sakit. Nah, ini juga harus memberikan solusi bagaimana caranya bermain HP agar tidak sakit lehernya, seperti itu. Lalu ada memberikan saran di situasi dan kondisi yang tepat. Nah, ketika kita memberikan saran juga kita harus melihat situasi dan kondisinya dulu nih. Si anak tersebut yang kita berikan saran apakah sedang baik-baik aja atau sedang tidak mood gitu ya. Terkadang kan ada yang kita berikan saran dia lagi tidak mood, jadinya malah balik marah, seperti itu. Lalu yang terakhir ada
membuat kalimat saran yang logis. Selanjutnya deh. Nah, ini ada contoh dari kalimat saran, yaitu yang pertama, untuk menjaga kesehatan gigi kita sebaiknya menggosok gigi setiap harinya minimal 2 kali. Nah, di sini ada kata sebaiknya yang tadi sudah Bapak jelaskan gitu ya, ada ciri-ciri dari kalimat saran tersebut. Lalu yang kedua, setiap murid di sekolah seharusnya dapat menghormati guru mereka sebagaimana mereka menghormati orang tuanya di sekolah. Baik, dari yang Bapak sudah jelaskan tadi, sudah paham belum mengenai kalimat saran? Coba ada yang bisa menjelaskan apa itu kalimat saran? Kalimat saran itu pendapat, Pendapat. sopan, Pak. Iya. Terus harus dipertimbangkan. Nah, kalimat saran itu pendapat atau anjuran yang harus dipertimbangkan dan harus ketika kita memberikan saran harus salah satu harus menggunakan kalimat atau yang kata yang sopan. Nah, di sini Bapak punya lembar kerja peserta didik nih supaya Bapak tahu sejauh mana anak-anak mengetahui materi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, di sini ada 5 permasalahan dan di bawahnya ada 5 saran terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, anak-anak sekalian yaitu mencocokkan saran-saran yang dibawa terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di atas ini. Nah, untuk lembar kerja peserta didiknya Bapak bagikan terlebih dahulu ya. Ini sudah dikerjakan semua belum? Sudah. Kalau sudah dikumpulkan ya. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kalimat tanggapan yang akan disampaikan oleh Ibu Ninis. Tetapi sebelum kita masuk terhadap pembelajaran selanjutnya, di sini Bapak ingin membagi anak-anak menjadi 7 kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya itu anak-anak berhitung dari 1 sampai 7 ya. Baik, sudah semua berhitung? Sudah. Nah, untuk yang dapat kelompok 1 silakan duduk di sebelah sini. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Kelompok 5 di belakangnya, belakang kelompok 1, kelompok 6 di belakang kelompok 3 dan kelompok 7 di belakang kelompok 4. Baik, untuk masuk ke pembelajaran selanjutnya mengenai kalimat tanggapan akan disampaikan oleh Ibu Ninis. Kepada Ibu Ninis dipersilahkan. Anak-anak, gimana tadi belajar dengan Pak Bintang seru? Seru. Tadi belajar tentang apa? Saran. Keren. Sekarang belajarnya dilanjutkan dengan Ibu siap? Nah, Ibu Ninis di sini akan menjelaskan lanjutan mengenai materi yang tadi kalimat saran. Selanjutnya yaitu mengenai kalimat tanggapan. Tadi kan sudah ya bernyanyi ya dengan ibu-ibu dan bapak-bapak guru sebelumnya tadi melihat video. Nah, sekarang kita belajar tentang kalimat tanggapan itu apa ya? Coba anak-anak lihat gambar ini. Ini gambar apa ya? Lagi main. Lagi Orang. main. Taman bermain. Taman bermain. Lalu apa lagi? Playground. Bermain bersama. Bermain bersama, betul. Nah, barusan anak-anak itu sudah memberikan tanggapan loh, karena anak-anak itu sudah mengumumkan pendapatnya tentang sebuah gambar. Nah, boleh dilanjut. Nah, jadi kalimat tanggapan itu merupakan kritik atau komentar terhadap sesuatu yang dilihat, dibaca atau didengar. Nah, tadi kan anak-anak melihat gambar, terus anak-anak tadi langsung memberikan komentar. Tadi ada yang berbicara di taman bermain seperti itu. Itu merupakan komentar. Jadi anak-anak sudah memberikan tanggapan. Dilanjut. Dilanjut teh. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kalimat tanggapan. Nah, biasanya kalimat tanggapan yang baik, sopan, dan santun itu harus memakai
ya atau pendapat saya seperti itu. Boleh dilanjut. Nah, ini ada beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan nih saat memberikan tanggapan. Yang pertama yaitu harus sesuai fakta dan kenyataan yang ada. Tadi contohnya gambar yang pertama, gambarnya di taman bermain. Nah, anak-anak kan ngomong langsung di taman bermain. Tadi nggak ada yang ngomong di kolam renang kan? Nah, karena faktanya pada gambar itu memang di taman bermain. Nah, selanjutnya yang kedua, sesuai topik yang dibahas. Tadi anak-anak tadi ada yang berpendapat bahwa sedang bermain bersama Bu. Nah, itu kan sesuai dengan faktanya bahwa di situ ada beberapa anak yang memang sedang bermain dan juga sesuai dengan topik. Tadi kan topiknya pertama di taman bermain. Tapi kalau di taman bermain anak-anak pasti sedang bermain. Yang terakhir yaitu respon yang ditunjukkan tidak boleh berlebihan. Nah, kalian nggak boleh misalnya ya Allah, oh my god, kayak gitu gak boleh ya, itu terlalu berlebihan gitu. Nah, kalau memberikan pendapat gitu ya, memberikan kritik, tanggapan itu gak boleh terlalu berlebihan gitu ya. Nah, dan bicaranya juga gak boleh terlalu berlebihan. Terus kalau misalnya mengkritik juga jangan sampai menyakiti hati orang lain. Kita harus tetap menjaga perasaan. Nah, seperti itu. Misalnya ada teman kita bajunya terangkat, misalnya perutnya terlihat, jangan langsung perut kamu buncit tuh kelihatan. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Tapi bisa berbicaranya ini, kamu maaf ya, itu perutnya terlihat karena baju kamu terangkat, diturunin ya bajunya. Nah, seperti itu. Nanti temannya juga merasa enak karena sudah diberikan kritik yang baik. Boleh tadi lanjut. Nah, selanjutnya ini ibu sudah mencari dan membuatkan beberapa contoh kalimat tanggapan. Nah, yang pertama itu menurut saya warna tembok itu kurang menarik. Nah, kan memakai menurut saya ya. Terus yang kedua itu menurut saya baju itu terlalu besar. Yang ketiga menurut saya mereka sedang bermain petak umpet. Nah, tanggapan-tanggapan ini itu harus diberikan sesuai dengan fakta. Kalau memang bajunya kebesaran ya kita harus ngomong kayak menurut saya bajunya kebesaran deh, lebih baik kamu memakai sabuk misalnya, atau kamu boleh mengecilkan dulu bajunya ke tukang jahit seperti. Tapi kalau bajunya lepas jangan bilang menurut saya kamu bajunya kebesaran deh, atau kalau misalnya bajunya kecil kalian bilang menurut saya baju kamu kebesaran deh, itu artinya itu menyindir. Nggak boleh seperti itu ya anak-anak. Baik, selanjutnya nah di sini kalian kan ibu sudah buatkan nih kalimat tanggapan. Nah, sekarang ibu pengen kalian yang membuat kalimat tanggapannya. Tadi kan sudah dibagi kelompok ya oleh Bapak Bintang ya. Iya, betul juga sudah berkelompok. Nah, sekarang coba perwakilan kelompoknya keluarkan handphonenya. Sudah dibawa semua handphonenya? Iya, bagus. Sekarang keluarkan handphonenya perwakilan kelompoknya. Nah, lalu untuk teknisnya ini akan dijelaskan oleh Ibu Aliza ya. Bagaimana nih? Pasti kalian bingung ini gambar apa ya, mau mengerjakan apa ya? Nah, siap-siap ya. Nah, kalian duduk dulu yang rapi. Perhatikan, nanti dengarkan Ibu Aliza menjelaskan. Siap? Siap. Oke, baik. Dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga kalian paham ya materinya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah paham-paham ya, pada hebat-hebat nih. Nah, berarti selanjutnya kepada Ibu Aliza ya. Bersama Ibu Aliza belajarnya fokus ya. Siap. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Kepada Ibu Aliza dipersilakan. Kan udah belajar mengenai kalimat saran dan tanggapan bersama Bapak Bintang dan Ibu Ninis. Nah, selanjutnya kita akan ada sesi diskusi kelompok. Nah, di sini Ibu udah menyediakan barcode. Nah, caranya kalian boleh buka aplikasi Google-nya. Lalu nanti di pojok kanan ada icon kamera. Nah, kalian klik kameranya. Nah, kalian boleh scan kodenya. Nanti muncul ada linknya. Nah, kalau udah muncul diklik linknya. Nanti akan ada gambarnya. Nah, gambarnya boleh kalian diskusikan
benernya A, B, C atau D, oke? Oke. Oke, pada benar. Nah, pembelajaran hari ini sudah cukup nih kalimat saran dan kalimat tanggapan. Coba ada yang bisa jelasin ulang nggak? Ya boleh, Ninis. Ya Ibu, kalimat saran itu tadi terdapat. Lupa lagi Bu. Coba Bintang, bener nggak Cum? Coba apa Bintang? Ya, kalimat saran itu yang berisi tanggapan atau anjuran. Nah, selain ini ada nggak yang mau nambahin? Aku. Oh, coba Reina, apa itu? Aku mau nambahin kalimat tanggapan. Tanggapan itu adalah kritik atau komentar terhadap sesuatu yang kita lihat, kita baca atau kita dengar. Betul, kalau saran tadi pendapat, kalau tanggapan itu kritik atau komentar. Nah, coba ada lagi yang menambahin? Aku Bu. Ya, boleh Neng Vega. Tanggapan itu kritik atau komentar terhadap sesuatu yang dilihat, dibaca atau didengar. Ya, betul. Ada ciri-cirinya nggak? Ada Bu. Apa? Kalimat tanggapan itu biasanya diawali dengan kata menurut saya. Nah, betul banget. Berarti tadi kita sudah sama-sama menyimak ya materi yang ibu-ibu dan bapak kasih ke kalian. Kalau kalimat saran itu merupakan pendapat dengan ciri-ciri ada sebaiknya, seharusnya. Kalau kalimat tanggapan yaitu kritik atau komentar. Nah, ciri-cirinya menurut saya. Misalnya menurut saya, baju kamu kebesaran. Menurut saya, baju kamu kekecilan. Alhamdulillahirabbil alamin.